bahasa Latin, yaitu imperare dan imperium. Imperare yang artinya memerintah dan imperium yang artinya hak untuk memerintah. Imperialisme kuno berlangsung sebelum terjadinya revolusi industri yang bertujuan mencari kekayaan global, mencapai kejayaan glory, dan menyebarkan agama Nasrani gospel. Imperialisme kuno dianut oleh Spanyol dan juga Portugis. Pada tahun 1496, Portugis masih di bawah pimpinan Bartholomew Dias, hanya berlayar sampai ke ujung Afrika Selatan. Sebelum datangnya bangsa Eropa ke Indonesia, bangsa Eropa mengalami kisah penjelajahan pada tahun 1254 sampai 1324. Pada tahun 1453, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki. Bangsa-bangsa Barat yang dalam penjelajahan samudra berhasil mencapai wilayah Indonesia, diantaranya lain yaitu adalah Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, Prancis. Portugis berhasil mendarat di Kalkuta, India pada tahun 1498. Akhirnya kita sampai juga. Iya Tuan, selanjutnya kita mau pergi kemana? Selanjutnya kita akan mencari pedagang rempah-rempah. Baiklah Tuan. Tuan, saya ingin membeli rempah-rempah ini. Berapakah biasanya Anda menjualnya? Aja, saya biasa menjualnya dengan harga 300 juta, Tuan. Wah, mahal sekali. Bagaimana jika ditukarkan dengan emas ini? Wah, emasnya sangatlah mengkilap. Boleh saja jika Tuan ingin. Ini emas asli dari Eropa. Anda mendapatkan rempah-rempah sebanyak ini dari mana ya? Aca, saya mendapatkan rempah-rempah ini dari sumbernya langsung. Boleh kasih tahu saya di mana tempatnya? Tuan bisa saja berlayar sampai ujung di sana, itu sudah memasuki Malaka. Oh baik. Oke, kasihkan emasnya dan ambil rempah-rempah ini. Ini Tuan. Terima kasih. Aca, bagus ya sana. Terima kasih. Portugis berlayar ke Malaka dan mereka mengincar Malaka, merupakan pusatnya rempah-rempah. Di Malaka, Portugis tidak diterima oleh rakyat Malaka karena Portugis yang berbuat seenaknya, dan rakyat Malaka menyusun rencana untuk mengusir Belanda, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, dan Portugis mengalahkan Malaka. Malaka dikuasai Portugis karena Portugis tidak puas dengan apa yang dicari dan dia mencari kembali ke Maluku. Portugis datang ke Indonesia, orang-orang yang sangat ramah dan menerima kedatangan bangsa Portugis. Bangsa Portugis merupakan penjelajahannya ke arah timur dengan tujuan mendapatkan sendiri pusat rempah-rempah yang diinginkan. Kedatangan Portugis bersikap baik kepada rakyat sehingga Portugis diterima oleh rakyat Indonesia. Portugis mendatangi salah satu pedagang atau petani. Permisi Tuan, apakah Anda menjual rempah-rempah ini? Memangnya kenapa Tuan menanyakan hal demikian? Saya ingin membelinya. Memangnya Tuan mampu membeli dengan harga berapa? Saya akan membeli rempah-rempah Anda dengan harga 2 kali lipat. Tuan, kau ini sangat sombong. Saya tidak bermaksud untuk sombong, saya hanya ingin membeli rempah-rempah Anda. Maaf Tuan, rempah-rempah ini sudah ada yang memesannya. Jika Tuan ingin, Tuan bisa kembali lagi besok. Baik, besok saya akan kembali lagi ke sini. Emang yang Anda jual berapa? Saya bisa menjualnya dengan harga 2.000 per kilo. Saya akan beli rempah-rempah Anda dengan harga 3.000. Bagaimana? Tuan, rempah-rempah itu tidak terlalu tinggi. Tidak, saya tahu. Kau punya istri, kau punya anak, kau membutuhkan biaya kan? Iya, bagus ya. Baiklah Tuan, kalau begitu besok Tuan bisa datang lagi ke sini Tuan. Baik. Keesokan harinya, Portugis datang menemui pedagang cengkeh atau petani itu dan menanyakan bagaimana dengan penawaran kemarin yang diberikan oleh Portugis. Permisi, selamat sore Tuan. Bagaimana dengan perjanjian kemarin? Baiklah Tuan, saya setuju. Memang Tuan ingin membelinya berapa kilo? Saya ingin membeli 10 kg saja. Baiklah Tuan. Ambil uangnya dan ambil rempah-rempahnya. Masukkan. Terima kasih. Pada tahun 1521, datanglah bangsa Spanyol ke Indonesia. Dia mempunyai tujuan yang sama untuk membeli rempah-rempah yang ada di Indonesia. Di suatu hari, bangsa Spanyol menemui salah satu pedagang dan menanyakan harga yang diberikan oleh Portugis. Bolehkah saya membeli rempah-rempah ini?
Silakan tuan dengan Pak senang Puput hati. ya? Berapakah harga cat teh ini? 3.000 per kilo tuan. Tapi saya kemarin saya mendengar percakapan Tuan dengan bahasa Portugis. Tuan membelikannya harga dengan 300.000. Tidak tuan, tuan kemarin membelinya dengan harga 10 kilo dan memberikan uang dengan harga 300.000. Kalau begitu saya ingin beli cengkeh ini dengan harga 5.000. Tuan, harga yang tuan berikan sangat tinggi tuan. Tidak apa-apa, saya ingin membelinya 3 kilogram saja. Ini tuan cengkehnya. Ini Tuan. Terima kasih tuan. Terima kasih Tuan. Portugis yang mengetahui Spanyol memberikan harga yang lebih tinggi, dan akhirnya Portugis menemui Spanyol untuk menanyakan apa tujuan Spanyol datang ke Indonesia. Permisi Tuan, apa maksud Tuan kedatangan ke sini? Saya hanya ingin beli rempah-rempah, memangnya ada masalah apa? Emang tidak bisa ke negara lain untuk mencari rempah-rempah selain Indonesia? Memangnya kenapa? Ini kan pusat rempah-rempah. Masalahnya, Anda telah mengambil para petani saya. Mereka berjualan Tuan, siapa saja boleh membelinya. Kenapa Tuan melarangnya? Saya tidak ingin ada orang lain datang ke sini. Portugis dan Spanyol sepakat mengadakan perjanjian Saragossa yang melibatkan Paus untuk menyelesaikannya. Setelah terjadi perjanjian Saragossa, Indonesia kedatangan bangsa Inggris yang bertujuan sama dengan Portugis dan juga Spanyol untuk berdagang. Inggris yang melihat gerak-gerik Portugis dan mengetahui trik Portugis bagaimana cara Portugis untuk mendekati para petani itu, Inggris datang ke Indonesia tidak dengan tangan kosong. Inggris juga menyebarkan agama. Ini si Tuan, saya ingin membeli rempah-rempah ini. Maaf tuan, saya sudah menjualnya ke orang lain. Tapi Tuan, apakah Tuan bisa menjualnya hanya kepada saya? Jika saya menjualnya kepada tuan, berapa harga yang saya dapatkan ketika tuan membeli rempah-rempah ini? Saya akan membelinya dengan harga yang sangat mahal Tuan. Bahkan jika Tuan memberikan dengan harga yang Tuan berikan, saya akan membelinya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Benarkah tuan? Jika saya mematung dengan harga 30.000 per kilo, apakah tuan mampu membelinya? Iya, saya mampu. Saya akan membelinya dengan harga 35 per kilo. Apakah tuan tidak rugi? Bahkan Tuan akan mendapatkan apa yang Tuan inginkan, dan saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Baiklah, jika tuan beranggapan seperti itu, besok tuan datang lagi ke sini. Besok saya akan membawa barang yang tuan inginkan. Baiklah Tuan, saya akan kembali ke Keesokan sana. harinya, Inggris pun datang kembali ke tempat petani itu dengan membawa sebuah kitab Injil yang bertujuan untuk menyebarkan agama Nasrani. Ini sih Tuan, saya ingin mengambil barang yang sudah kemarin saya beli. Oh, iya tuan, sudah saya siapkan. Tuan membawa barang apa itu? Oh ini adalah kitab dari putusan dari Tuhan Yesus. Apakah Tuan sedang merasakan sebuah keresahan dalam hidup Tuan? Apakah Tuan sekarang masih mengalaminya? Memang tuan, saya masih merasakannya tuan. Oh, tetapi dalam hidup saya merasakan kebahagiaan karena saya terlalu dekat dengan Tuhan. Oh, seperti itu kah tuan? Iya Tuan. Prancis sempat menguasai Indonesia saat di bawah pimpinan British Herman William Galbraith pada tahun 1801 sampai 1811 yang diutus oleh wakil Prancis di Belanda bernama Louis Nepveu. Prancis yang bertujuan untuk berdagang di Indonesia dan membeli rempah-rempah di Indonesia. Prancis pun menemui pedagang rempah-rempah itu. Tuan dari daerah mana ya? Sepertinya saya baru melihat ini. Ya, saya dari bahasa Perancis, Tuan. Memangnya kenapa Tuan ingin berjualan di sini? Karena orang-orang Indonesia itu sangat ramah dan pusat rempah-rempah ini lebih murah di sini. Silakan Tuan rempah-rempahnya. Terima kasih Tuan, ini uangnya. Saya sangat senang bekerja sama dengan Anda. Terima kasih. Bangsa Belanda datang ke Indonesia pertama kali pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Kolonel Sudet-de-Houtman yang mendarat di Pelabuhan Banten. Karena bangsa Belanda yang seenaknya terhadap rakyat Banten, Banten melakukan tindakan untuk mengusir Belanda dan akhirnya Belanda pergi dari Kepulauan Banten. Selama kurang lebih 3 tahun, Belanda pun datang kembali
oleh Jabot Spanheg. Jabot datang ke Indonesia dengan sikap yang ramah sehingga diterima baik oleh rakyat. Karena sudah diterima baik oleh rakyat Indonesia, Jabot Spanheg pun juga mendirikan kongsi dagang yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 yang diberi nama VOC. Permisi Tuan, saya ingin membeli rempah-rempah ini. Maaf Tuan, tapi saya sudah menjualnya kepada orang lain. Emangnya Tuan tidak bisa menjual juga pada saya? Jika saya memberikan rempah-rempah kepada Tuan, memangnya Tuan mampu membeli berapa? Saya akan membeli rempah-rempah ini dengan harga yang sangat mahal. Benarkah? Iya, saya serius. Bahkan jika Tuan mematuk harga pun, saya akan memberikan harga yang jauh. Tuan, jika saya mematuk dengan harga 40 per kilo, apakah Tuan mampu membelinya? Saya akan membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan seharga yang Tuan berikan. Apakah Tuan tidak rugi? Tidak, saya tidak rugi. Kita sama-sama untung. Saya mendapatkan apa yang saya cari dan Tuan mendapatkan harga yang jauh lebih. Baiklah, jika begitu saya akan menjualnya. Karena kedatangan Belanda dengan membentuk VOC tersebut, bangsa lain merasa tersaingi karena VOC memberikan harga yang sangat tinggi. Dan mereka pun meninggalkan Indonesia untuk mencari daerah penghasil rempah yang lainnya. Karena sudah tidak ada lagi bangsa lain, VOC pun melakukan monopoli perdagangan. VOC juga menerapkan aturan paksa yang harus dilakukan Indonesia seperti monopoli perdagangan, pajak hiber dengan hasil bumi, pelayaran hongi. VOC pun melakukan pelayaran hongi ke daerah Maluku. Pelayaran hongi adalah pelayaran menggunakan perahu kora-kora untuk memantau petani agar tidak menjual hasil rempah-rempah ke bangsa lain. Saat ada yang ketahuan melakukannya akan diberi hukuman. Mana rempah-rempah yang kemarin sudah kau janjikan? Ini Tuan rempah-rempahnya. Baiklah, ini uangnya. Tapi Tuan, ini harganya tidak sama dengan harga yang awal. Sudah, terima saja uang itu. Saya yang ingin membayar segitu. Tuan, kau tidak bisa seenaknya. Sudah, terima saja uang itu. Kau jangan banyak bicara. Tuan, jika kau tidak membayar dengan harga normal, aku akan menjualnya kepada orang lain. Silakan saja jika kau berani. Kau akan mendapatkan. Kemudian, karena VOC selalu membayar dengan harga yang murah, petani pun menjual panennya ke negara lain. Pada suatu hari, salah satu petani Maluku menjual rempah-rempah ke negara Inggris. Walaupun pada saat itu daerah Maluku berada di tangan VOC. Dan pada suatu saat itu juga VOC sedang melakukan pelayaran hongi. Karena VOC tidak hal tersebut, akhirnya VOC melakukan. Kenapa kau menjualnya kepada orang lain? Tapi Tuan, kemarin kau membayar dengan harga yang sangat murah. Murah katamu, itu harga yang sangat pantas untukmu. Ya sudah, saya tidak akan menjual lagi kepada Tuan. Apa kau bilang? Perdagangan kau ini ada di bawah kekuasaan saya. Kau jangan banyak menentang. Saya tidak menentang, itu hak saya. Hak katamu. Kalau kau berani menentang saya lagi, kau akan Tidak mendapatkan. menerima atas perlakuan Belanda yang semena-mena. Kapitan Patimura mempunyai siasat untuk mengusir Belanda. Kapitan Patimura sadar bahwa dia sudah merasa geram atas perlakuan Belanda kepada rakyat. Hei kalian, bisa bicara sebentar? Ada apa nih Pak? Duduklah sebentar, ada usulan. Usulan apa Tuan? Saya sudah geram terhadap Belanda. Seenaknya saja mereka menyuruh kita untuk bekerja tapi tidak digaji. Nanti masih makan apa untuk anak istri kita? Jadi kita harus menyerang Belanda dan mengusir Belanda dari Indonesia. Bagaimana caranya Tuan? Mereka mempunyai senjata modern sedangkan kita. Ya benar Tuan, tapi kita masih serba kekurangan. Kita bisa menyerang mereka di malam hari. Maksudnya bagaimana Tuan? Kita akan menyerang Belanda saat malam hari. Kita akan menyusup ke Belanda agar mereka tidak tahu kita menyerang. Baiklah Tuan, saya akan panggil yang lainnya. Jangan sekarang. Kita harus melanjutkan pekerjaan kita agar mereka tidak curiga kepada kita. Baiklah Tuan. Malam hari, Kapitan Patimura mulai menyusun rencananya untuk menyerang Belanda dan sekutu. Kapitan Patimura mengumpulkan rakyat dan mulai membicarakan siasatnya. Berkumpul semua. Sudah Tuan, mari kita mulai aja. Jadi begini, saya punya siasat untuk mengusir Belanda dari Indonesia. Kita akan menyerang Belanda pada saat malam hari. Kita akan culik mereka satu persatu dari Belanda. Bagaimana jika kita ketahuan Tuan? Bagaimana caranya? Kita berhati-hati, jangan terlalu bergegas. Kita akan menggunakan pakaian daun. Bagaimana Tuan? Mereka itu mempunyai senjata modern, sedangkan kita tidak punya apa-apa. Aku mempunyai banyak bambu runcing, jadi peganglah satu persatu bambu runcing ini. Jaga baik-baik dan berhati-hatilah. Baiklah Tuan, mari kita pulang dulu aja, takut ada yang melihatnya.
Kapitan Patimura mengirim surat untuk residen, tetapi surat itu malah ditolak oleh residen. Kapitan Patimura memberikan suratnya lewat prajurit yang sedang jaga di luar. Hentikan ini surat kepada tuanmu. Surat apa ini? Hentikan saja. Bilang kepada tuanmu itu dari surat dari Patimura. Baiklah, akan saya berikan jika tuan saya mau membacanya. Indonesia tidak menerima atas perlakuan Belanda yang semena-mena. Kapitan Patimura mempunyai siasat untuk mengusir Belanda. Kapitan Patimura sadar bahwa dia sudah merasa geram atas perlakuan Belanda kepada rakyatnya. Tuan, ini ada surat dari Kapitan Patimura. Apa surat? Saya tidak tahu tuan, beliau menyuruhnya untuk membacanya. Buang saja surat itu, saya tidak mau. Malam hari, Kapitan Patimura mulai menyusun rencananya untuk menyerang Belanda dan sekutu. Kapitan Patimura mengumpulkan rakyat dan mulai membicarakan siasatnya. Kapitan Patimura mengirim surat untuk residen, tetapi surat itu malah ditolak oleh residen. Kapitan Patimura memberikan suratnya lewat prajurit yang sedang jaga di luar. Pengawal yang dititipi surat oleh Patimura itu langsung menemui residen dan memberi tanggapan. Suratnya dibuang dan dia sudah merasa sangat geram. Rencana Patimura mulai dilakukan. Pada malam hari, Patimura dan rakyat sudah mempersiapkan rencana. Di tengah jalan ada pengawal yang masih menjaga dan Patimura yang melihatnya langsung bersembunyi di semak-semak pohon agar tidak dapat diketahui oleh rakyat. Akan tetapi, rakyat yang kedua yang tidak sengaja menginjak kayu dan diketahui oleh pengawal perang itu terjadi tanpa aba-aba. Siap, tuan. Sekarang kita jalan. Patimura yang kekurangan senjata itu akhirnya kalah dan perang tersebut dimenangkan Belanda. Patimura dapat ditahan oleh pengawal dan Patimura diberi hukuman mati oleh residen.